Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Apridia, NIM terakhir 048. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema memberikan orientasi kepada anggota masyarakat untuk menjadi anggota KSPPWS menurut SKKNI nomor 193 tahun 2017 dengan kode unit K.64 SPS 14.001.2. Yang pertama, mengidentifikasi calon anggota orientasi perkoperasian. Pada koperasi syariah, syarat yang harus dipenuhi agar calon anggota dapat diterima menjadi anggota penuh yaitu dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh koperasi syariah. Dokumen tersebut meliputi yang pertama, formulir permohonan keanggotaan yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Yang kedua, fotokopi kartu identitas diri atau KTP. Yang ketiga, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang keempat, melunasi pembayaran setoran yang merupakan persyaratan administrasi. Dokumen persyaratan keanggotaan tersebut diserahkan kepada bagian administrasi umum oleh calon anggota. Yang kedua yaitu rencana orientasi. Dalam menyusun rencana orientasi sendiri terdiri dari 4 hal. Yang pertama, tempat orientasi, yang kedua waktu orientasi, yang ketiga metode orientasi, dan yang keempat petugas orientasi. Dan yang pertama, dalam menyusun tempat orientasi sendiri sebaiknya dilaksanakan pada lokasi yang berdekatan dengan lokasi sasaran dengan tujuan untuk mengurangi resiko biaya transportasi yang harus ditanggung oleh setiap calon anggota. Yang kedua, waktu orientasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan orientasi dan waktu luang calon anggota. Mengacu pada materi yang harus disampaikan oleh petugas orientasi, maka pelatihan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari. Yang ketiga, metode orientasi. Pelaksanaan orientasi oleh calon anggota KSP atau anggota koperasi yang akan memanfaatkan pelayanan unit usaha simpan pinjam sebaiknya menggunakan metode dan teknik pendidikan bagi orang dewasa yang bersifat partisipatif. Dalam hal ini diupayakan peserta dapat berperan aktif pada setiap sesi orientasi. Yang keempat, petugas orientasi. Petugas orientasi pada kegiatan orientasi ini sebaiknya adalah pengurus, karena pengurus merupakan orang yang mewakili koperasi syariah itu sendiri dan dianggap paling mengetahui seluk-beluk koperasinya. Namun, jika pengurus tidak memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut, maka pengurus dapat menugaskan orang lain atau menjalin kerjasama dengan lembaga yang dianggap kompeten untuk melaksanakan kegiatan orientasi. Selanjutnya yaitu bahan dan perlengkapan orientasi. Yang pertama, komputer dan printer yang digunakan untuk mencetak atau menginput data dari setiap calon anggota koperasi syariah. Yang kedua, alat tulis kantor yang dapat digunakan untuk mencatat oleh calon anggota atau pengurus dalam kegiatan orientasi tersebut. Yang selanjutnya, anggaran dasar koperasi syariah dan anggaran rumah tangga koperasi syariah atau yang biasanya disingkat oleh ADART. Setiap koperasi syariah memiliki ADART-nya sendiri. Di dalam ADART itu sendiri biasanya tercantum beberapa seperti nama dan tempat kedudukan koperasi, persyaratan menjadi anggota, besarannya simpanan pokok dan simpanan wajib, nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas, kegiatan usaha, ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha, ketentuan mengenai sanksi, dan rapat anggota. Selanjutnya yaitu standar operasional prosedur koperasi syariah atau SOP. SOP itu sendiri ketentuan tentang standar dan prosedur pengelolaan KSPPS atau USPPS yang berlaku pada KSPPS yang merupakan penjabaran secara detail daripada SOM KSPPS operasi. Contohnya seperti SOP pendaftaran anggota. Yang selanjutnya yaitu peraturan khusus pengurus koperasi syariah. Koperasi syariah yang memiliki unit simpan pinjam harus memberikan perbedaan perlakuan kepada anggota baru dalam hal ketentuan besarnya simpanan pokok dan ketentuan besarnya simpanan wajib. Kemudian, ketentuan mengenai perbedaan perlakuan harus dituangkan secara tertulis dan merupakan salah satu kebijakan koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang disepakati oleh anggota dalam rapat anggota.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan orientasi perkoperasian. Tujuan dilaksanakannya orientasi kepada calon anggota koperasi syariah yang akan memanfaatkan pelayanan unit usaha simpan pinjam, yaitu untuk memberikan informasi mengenai sistem dan prosedur usaha koperasi syariah dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota mengenai prinsip-prinsip dan tujuan koperasi syariah, hak dan kewajiban menjadi anggota koperasi syariah, produk dan layanan koperasi syariah, serta persyaratan menjadi anggota. Yang pertama yaitu jati diri koperasi syariah, yang merupakan berisi mengenai profil dari koperasi syariah itu sendiri dan visi dan misi yang ditempuh oleh koperasi syariah itu sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan tujuan koperasi syariah. Prinsip koperasi syariah yang pertama itu melakukan investasi yang halal saja. Yang kedua, profit dan mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, hubungan dengan para anggota dalam membentuk hubungan kemitraan. Yang keempat, penghimpunan dan penyaluran dana harus dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Tujuan dari koperasi syariah itu sendiri mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Yang kedua, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan dan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban menjadi anggota. Kewajiban anggota yaitu mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang diputuskan dalam rapat anggota. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang keempat, menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada koperasi. Hak dari anggota yaitu menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima, mendapatkan pelayanan koperasi. Yang keenam, memperoleh pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodik. Selanjutnya yaitu produk dan layanan koperasi syariah. Dalam produk dan layanan koperasi syariah terdiri dari simpanan, perdagangan, pembiayaan, dan jasa. Contohnya dalam simpanan seperti simpanan haji atau umroh, simpanan wadiah, dan simpanan mudharabah. Selanjutnya yaitu persyaratan menjadi anggota. Dalam menjadi anggota koperasi memiliki persyaratan seperti mengajukan permohonan menjadi anggota kepada pengurus dan ditetapkan sebagai anggota oleh pengurus dalam surat resmi, memiliki status badan hukum koperasi dan beroperasi aktif minimal 3 bulan berjalan. Yang ketiga, memahami dan mengikuti ADART yang telah ditetapkan oleh pengurus. Yang keempat, berpartisipasi aktif baik tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencapai tujuan visi dan misi koperasi syariah. Yang terakhir yaitu evaluasi orientasi perkoperasian. Dalam mengevaluasi calon anggota yang telah mengikuti orientasi perkoperasian berdasarkan pada aktivitas yang bersangkutan pada kegiatan koperasi selama menjadi calon anggota. Pemenuhan persyaratan keanggotaan pada koperasi. Dalam proses pendaftaran anggota baru, ternyata ada juga yang ditolak atau tidak diterima. Jadi tidak semuanya anggota yang terdaftar dapat diterima di koperasi syariah karena masih ada hal seperti penyeleksian. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.